Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Eh, Kelompok 1, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari lampiran soal nomor 2, bab 4 mengenai pernyataan perulangan. Di mana soalnya itu di sini buatlah program mencetak segitiga Pascal dan harus memakai include IOStream, minimal memakai 5 for. Ada penyelesaiannya di sini. Yang pertama, ada logika dan deskripsi program. Program ini mencetak segitiga Pascal dengan menggunakan 5 perulangan for. Program ini memanfaatkan rumus kombinasi untuk menghitung angka Pascal dan menambahkan spasi secara dinamis untuk menjaga eh, perataan angka dalam bentuk segitiga. Spasi yang ditambahkan disesuaikan agar segitiga tetap rapi meskipun ada angka dengan lebih dari satu digit. Program ini dirancang untuk mencetak segitiga Pascal dengan menggunakan 5 perulangan for dan memastikan hasilnya terformat dengan rapi meskipun beberapa angka memiliki 2 digit. Nah, di sini terdapat deskripsinya lagi bahwa program ini bertujuan untuk mencetak segitiga Pascal berdasarkan jumlah baris yang dimasukkan oleh pengguna. Oleh kita, program ini dimulai dengan mendeklarasikan variabel yang digunakan untuk iterasi atau perhitungan koefisien binomial. Di sini, setelah itu pengguna diminta memasukkan nilai n. Kita menginputkan nilai n yang menentukan tinggi segitiga Pascal. Program kemudian menggunakan perulangan atau loop bersarang untuk membentuk pola segitiga. Nah, loop yang pertama atau pernyataan for yang pertama mengatur jumlah baris, sedangkan loop yang kedua menambahkan spasi di awal setiap baris untuk menjaga keseimbangan visual segitiga. Setelahnya, nilai dalam segitiga Pascal dihitung menggunakan rumus kombinasi yang mana rumusnya itu C IJ sama dengan I faktorial dibagi dengan J faktorial dikali I dikurang J faktorial, tetapi dihitung secara iteratif untuk menghindari perhitungan faktor yang besar. Setelah menghitung nilai, program mencetak angka dengan spasi tambahan agar tampil rapi. Setelah satu baris selesai, program berpindah ke baris berikutnya hingga semua baris tercetak. Dengan pendekatan ini, program menghasilkan segitiga Pascal yang terformat dengan baik, di mana setiap angka merupakan hasil penjumlahan dari dua angka di atasnya. Nah, selanjutnya terdapat flowchart, di mana flowchartnya ini eh, kita mulai dengan start, di mana start bentuk simbolnya itu oval, kemudian ada tanda panah atau aliran eh, yang eh, apa men- tanda panah ini untuk mengatur jalannya suatu proses ya. Nah, ada eh, di sini pendeklarasian variabel atau inputnya. Input di sini terdapat variabel n. Eh, di sini untuk inputnya berbentuk jajaran genjang. Nah, dan di sini karena kita menggunakan eh, perulangan for, maka kita menggunakan prosesnya itu berbentuk segi 6. Sudah kita pelajari bahwa namanya itu predefined process. Di mana di sini dia menyatakan bahwa I itu sama dengan 0 dan kurang dari N. Nah, kemudian apabila dia true, dia akan memproses ke pernyataan yang kedua, yaitu di mana di sini dia menyatakan J itu sama dengan 0, di mana J itu kurang dari N dikurang I.
Nah, kemudian apabila dia true, maka dia akan mengeluarkan output outputnya yaitu spasi ini, dan kemudian untuk perubahannya itu J++, artinya J sama dengan J itu ditambah satu. Kemudian program akan mengecek yang ini bahwa J itu sama dengan nol dan J kurang kurang dari N dikurang I. Nah, kemudian apabila dia false, dia akan mengeluarkan apa perubahannya itu yaitu I++. Nah, diceknya lagi. Nah, di sini untuk pernyataan yang pertama I sama dengan 0, I sama dengan 0 dan kurang dari N. Kemudian apabila dia false, dia akan menuju ke pernyataan perulangan for yang ketiga. Di sini bahwa J sama dengan 0 dan J itu kurang dari sama dengan I. Nah, kemudian apabila dia true, dia akan diproses bahwa number ini sama dengan satu. Kemudian eh dia akan ke pernyataan for yang selanjutnya lagi, yaitu di mana di sini K sama dengan 0, K kurang dari J. Nah, apabila dia true, dia akan memproses bahwa number ini sama dengan number dikali I dikurang K dibagi K ditambah satu. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan outputnya berupa number. Di sini eh di sini terdapat pernyataan perulangan lagi di mana di sini dinyatakan bahwa nilai dari M di sini kecil ya. Nilai dari M itu sama dengan 0 di mana M kurang dari 2. Dan apabila dia true, dia akan mengeluarkan outputnya berupa spasi dan perubahannya itu M++. Artinya M ditambah satu dan kemudian dicek kembali bahwa apakah M itu sama dengan 0, M itu kurang dari atau sama dengan 2. Kurang dari eh, bahwa M itu kurang dari 2. Apakah M itu kurang dari 2? Nah, kemudian apabila dia false, dia akan mengeluarkan atau perubahannya berupa K plus plus. K plus plus kemudian eh, kembali lagi ke pernyataan ke diceknya lagi ke pernyataan yang ini. K itu sama dengan 0 dan K itu kurang dari J. Nah, kemudian untuk yang ini tadi kan apabila pernyataan yang ini for yang ini apabila dia false, maka dia akan langsung ke N atau mengakhiri program. Nah, ini maksudnya di sini lingkaran ini berupa simbol konektor. Artinya dia tidak bisa muat di satu halaman. Artinya eh, kita ingin menyambungkan halamannya. Di sini simbolnya untuk halaman yang sama ya. Simbol konektor diisi dengan variabel X atau bisa juga diisi dengan variabel yang lain. Nah, kemudian ini adalah simbol of connector. Artinya kita menyambungkan flowchart ini ke halaman yang berbeda. Kemudian di sini ada algoritma atau pseudocode-nya. Pseudocode di sini kita mendeklarasikan variabel yang mana variabelnya itu terdiri dari N, I, J, K, M, dan number. Di mana di sini bertipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian begin ini untuk memulai suatu program. Kemudian ada readN. Di sini kita memasukkan atau menginputkan atau program menyuruh kita menginputkan nilai N itu berapa. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan for atau perulangan for yang pertama. Di sini dia menyatakan bahwa for I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari N.
Kemudian begin lagi untuk pernyataan yang kedua. For yang kedua itu menyatakan bahwa for J itu sama dengan 0 atau 0 disimpan ke J, di mana J itu kurang dari N dikurang 1. Dia akan mengeluarkan output atau write-nya berupa spasi. Nah, di mana dia akan diproses bahwa J ditambah 1 itu akan disimpan ke variabel J. Dan kemudian untuk pernyataan for yang selanjutnya, itu dia ada eh, 0 disimpan ke J, dan di mana J itu kurang dari I. Kemudian begin, dan dia akan memproses bahwa di mana di sini satu disimpan ke number, di mana 0 0 untuk pernyataan yang for yang kelima, yang keempat, itu dia menyatakan bahwa for itu 0 disimpan ke variabel K, di mana variabel K itu kurang dari J. Dia akan diproses, selanjutnya dia akan diproses bahwa number dikali I dikurang K dibagi dengan K ditambah satu itu akan disimpan ke number, dan K ditambah satu akan disimpan ke K. Kemudian program akan eh, men, me, mena- me- apa mengin, kita disuruh menginputkan at- atau memerintahkan kita bahwa di sini red 6. Berarti eh, kita menginputkan nilai number itu. Kemudian untuk pernyataan for yang kelima, itu dia menyatakan bahwa M0 itu disimpan ke variabel M, di mana M itu kurang dari 2. Dia akan mencetak atau menghasilkan write spasi. Kemudian program akan memproses kembali bahwa M ditambah 1 disimpan ke variabel M, dan eh, red number. Kemudian data akan memproses, di mana di sini J ditambah satu akan disimpan ke variabel J, dan I ditambah satu akan disimpan ke variabel I, dan yang terakhir adalah N untuk mengakhiri suatu program. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita buat program C++-nya di aplikasi Codeblocks. Kita buat dulu filenya. Pertama kita pilih menu file, kemudian pilih new, pilih file. Seperti biasa, C atau C++, kemudian next, kemudian pilih C++, kemudian next, kemudian pilih di folder mana yang akan kita simpan. Di sini saya ingin menyimpannya di download. Kemudian kita ketikkan atau buat nama filenya, misalnya bulan jawaban soal 2 bab 4. Kemudian save, finish. Nah, di sini dapat langsung saja kita buat programnya, itu include IOStream. Include IOStream, kemudian using namepage std. Kemudian in main. Nah, include IOStream ini artinya kita menggunakan header IOStream untuk memanggil sintaks-sintaks yang ada di IOStream itu berupa cin, cout, dan inline. Kemudian using namepage std ini eh, memungkinkan kita atau pengguna em, menggunakan fungsi-fungsi std agar tidak menuliskannya secara berulang. Kemudian eh, in main ini sebagai fungsi utama. Kemudian ada di sini
tanda buka kurung kurawal. Artinya di sini untuk memulai suatu program. Di sini kita deklarasikan bahwa variabelnya itu terdiri dari N, I, J, K, M, dan number. Nah, di sini bahwa variabelnya itu terdiri dari N, I, J, K, M, dan number yang berupa tipe datanya itu integer atau bilangan bulat. Kemudian ada cout. Cout ini fungsinya untuk kita, artinya fungsinya program menampilkan tulisan sesuai apa yang kita ketikkan. Di sini masukkan jumlah baris. Masukkan jumlah baris, titik koma, kemudian ada cin. Cin ini artinya kita diminta oleh program untuk menginputkan nilai N. Kemudian ada perulangan for yang pertama itu inisialisasinya berupa I sama dengan 0, di mana I itu kurang dari N. Dan perubahannya itu I plus plus. Kemudian tanda buka kurung kurawal lagi, dia ke pernyataan for yang kedua, yaitu di mana di sini J sama dengan 0, di sini J kurang dari N dikurang 1. Dikurang 1, kemudian untuk perubahannya itu dia J plus plus. J plus plus, kemudian tanda buka kurung kurawal lagi, eh, dia akan mengeluarkan tampilan yaitu spasi. Kemudian untuk pernyataan for yang ketiga itu inisialisasinya yaitu J, dia sama dengan 0, J kurang dari sama dengan I, dan perubahannya itu J plus plus. Kemudian tanda buka kurung kurawal lagi, dia akan diproses bahwa num ini atau number ini sama dengan 1. Kemudian dia akan ke pernyataan yang keempat, yaitu di mana di sini K sama dengan 0, di mana K itu kurang dari J, perubahannya itu K plus plus. Di sini number, dia akan diproses bahwa number itu sama dengan number dikali dengan I dikurang J. I dikurang K. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan outputnya berupa number. Kemudian ke pernyataan for yang kelima, di mana di sini
M sama dengan nol. Dimana M itu kurang dari M kurang dari 2 dan perubahannya itu M plus plus. Kemudian tanda buka kurung kurawal lagi, dia akan mengeluarkan siutnya itu berupa spasi. Kemudian siut lagi, di sini tanda buka kurung kurawal ya. Mohon maaf salah. Kemudian di sini dia akan menampilkan siut line atau turun satu baris. Tampilannya itu turun satu baris atau enter. Uh, di sini programnya sudah selesai kita buat ya. Langsung saja kita run. Nah, di sini program meminta outputnya itu muncul bahwa program meminta kita untuk memasukkan jumlah baris. Misalkan jumlah barisnya itu kita inputkan 4. Nah, maka dia akan tampil outputnya itu berupa segitiga Pascal ya bentuknya ini. Nah, untuk selanjutnya kita coba lagi. Coba 10 segitiganya. Ini kita inputkan nilainya 10. Nah, maka dia akan tampil segitiga Pascalnya 10 baris ya. Ini bentuknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.